materi hari ini adalah tentang aturan rantai. Ya, kita sudah saya sudah sampaikan sedikit sekali tentang aturan rantai di pertemuan hari Senin lalu ya. Nah, sekarang kita akan mendalami aturan rantai dan bagaimana cara aturan rantai bekerja. Ya. Nah, pada dasarnya ya, kita mau membahas aturan rantai itu dari turunan dari fungsi komposit. Fungsi komposit itu apa? Fungsi komposit itu yang ada bundaran-bundarannya itu ya. F bundaran G itu berarti F dikomposisikan dengan G dan seterusnya. Nah, kalau kita punya fungsi-fungsi seperti ini, kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai aturan rantai untuk mencari turunannya. Aturannya adalah pada dasarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita misalkan kita punya Y adalah U dari X, maka kita bisa turunkan Y terhadap U dulu dikalikan dengan turunan U terhadap X ya. Karena kalau dari kacamata engineer ya atau orang computer science ya, kita tidak perlu tahu kita tidak perlu benar-benar mengikuti apa yang dalam tanda kutip secara formal benar menurut matematik. Yang perlu kita tahu adalah kalau kita punya seperti ini, oh ternyata du-nya kalau kita coret berarti kita tinggal punya dy per dx yang di sebelah kanannya sama dengan gitu ya. Berarti sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Ya. Pada dasarnya seperti itu. Contohnya adalah ini. Jadi di sini kita punya y sama dengan 3x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, karena kita punya seperti ini, ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aturan rantai sebagaimana yang sudah dituliskan di di slide ya. Nah, tapi kita juga bisa menjabarkan dulu y-nya. Ya, kalau kita punya y sama dengan 3x kuadrat plus 1, kita kuadratkan, berarti kan kita punya 9x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 1, ya kan? Nah, dari sini kita juga bisa turunkan ini ya. Jadi, maka dari sini kita juga bisa punya dy dx adalah turunan ddx dari 9x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 1 ya. Yaitu kita pakai aturan turunan biasa ya. Kita punya 36x pangkat 3 plus 12x ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, hasilnya sama. Baik kita menggunakan aturan rantai maupun menggunakan yang biasa saja, yang kita tahu biasa. Jadi aturannya sama. Nah, mengapa saya menunjukkan dua hal ini ya? Karena terkadang lebih mudah bagi kita untuk menjabarkan terlebih dahulu seperti ini, baru kemudian kita turunkan. Tapi kadang juga tidak jarang kita menemukan fungsi yang kalau kita mencoba jabarkan dulu itu kita makin kesulitan. Maka kita bisa pakai aturan rantai untuk mencari turunannya. Ada teorema di aturan rantai ya. Jadi sebenarnya ini teorema yang menjadi dasar mengapa kita boleh melakukan aturan rantai. Pada dasarnya ini. Pada dasarnya yang ini ya, dy dx adalah dy du kali du dx. Seperti itu ya. Contoh lagi ya. Di sini kita punya objek yang bergerak pada sumbu horizontal. X-aksis itu ya kalau kalian belajar di buku kalkulus atau buku-buku apapun ya, bahkan buku komputer gitu ya. Kalau ada aksis
x-aksis itu adalah sumbu horizontal. X-aksis adalah sumbu horizontal, ya. Maka ini maksudnya apa? Sebuah objek, kita punya sebuah objek yang bergerak di sumbu horizontal saja. Nah, di sini kita tahu bahwa posisi dari objek tersebut pada setiap waktu t lebih dari sama dengan 0, ya. Jadi ketika waktunya positif, kalau misalkan sekarang kita anggap waktunya t sama dengan 0, maka 1 detik kemudian berarti t sama dengan 1, t sama dengan 2, dan seterusnya misalkan, ya. Atau 1 jam kemudian itu kita punya t sama dengan 1 dan seterusnya, tergantung satuannya. Nah, di sini di soal ini diberikan bahwa posisinya di setiap waktu t adalah xt sama dengan cos t kuadrat plus 1. Kita tahu bahwa posisinya adalah cos t kuadrat plus 1. Yang diminta adalah kita diminta untuk mencari kecepatan dari perpindahan benda tersebut, ya, sebagai fungsi dari t. Nah, kecepatan apa itu kecepatan? Kalau kita punya fungsi posisi, berarti kecepatan itu apa? Turunan posisinya, Pak. Turunan dari posisi terhadap waktu, ya. Sehingga kita tahu bahwa kecepatan adalah dx dt. Turunan posisi, ya, turunan dari x terhadap waktu t. Nah, di sini kita lihat bahwa x ini kita bisa anggap sebagai fungsi komposit. Karena apa? Kalau kita misalkan u sama dengan t kuadrat plus 1. Ini misalkan u sama dengan t kuadrat plus 1, kita punya x adalah fungsi dari u, yaitu cos u. Nah, sehingga dari sini kita punya, turunan x terhadap u apa? Turunan x terhadap u, ya. Turunan dari cos u terhadap u adalah min sin u. Dimana kalau u-nya kita tulis ulang, ya, sebagai t kuadrat plus 1, kita punya min sin u adalah min sin t kuadrat plus 1. Kemudian turunan dari u terhadap t apa? Turunan dari t kuadrat plus 1 terhadap t adalah 2t. Sehingga dengan aturan rantai kita punya bahwa turunan x terhadap t, kecepatannya, ya, adalah turunan x terhadap u dikalikan dengan turunan u terhadap t, ya. Sehingga kita punya min 2t kali sin t kuadrat plus 1. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Farel sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Beneran? Ya, Pak. Oke. Nah, contoh lagi, ya. Kita diminta untuk menurunkan sin x kuadrat plus e pangkat x, ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita jabarkan, sin itu dijabarkan gimana, kan kita nggak tahu, ya. Jadi, kalau kita jabarkan, ya kita akan kesusahan. Maka kita bisa menggunakan aturan rantai, ya. Kita diminta menurunkan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x. Maka kita punya ddx dari sin x kuadrat plus e pangkat x adalah turunan dari, ini kebalik, ya. Sebentar, ini saya harus perbaiki. Chain rule, nggak ada di situ. Berarti adanya di sini. Yang ini sudah diperbaiki belum, ya? Oh, ini sudah. Berarti saya ini saya tutup dulu. Untuk sekarang kalian jangan bertanya saya pakai aplikasi apa untuk bikin slide ini, ya. Karena ini nanti bisa jadi kuliah sendiri. Apakah sudah benar sin x kuadrat e pangkat x? Oke.
Oke. Nah, di sini kita berarti apa yang kita lakukan adalah kita menurunkan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x kuadrat plus e pangkat x terlebih dahulu, baru kita turunkan x kuadrat plus e pangkat x terhadap x. Jadi kita turunkan yang paling luar dulu ya, yang paling luar adalah sin, berarti kita turunkan menjadi cos, apa yang di dalamnya tidak berubah, baru kita turunkan apa yang ada di dalamnya. Jadi turunannya sin jadi cos, yang di dalamnya tetap ya. Terus kita turunkan yang di dalamnya x kuadrat plus e pangkat x, kita turunkan menjadi 2x plus e pangkat x. Sehingga turunannya adalah 2x plus e pangkat x kali cos x kuadrat plus e pangkat x. Seperti ini ya. Bisa dipahami yang ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, contoh lagi ya. Di sini kita diminta untuk menurunkan y sama dengan e pangkat cos x terhadap x. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang paling luar adalah e pangkat ya, e pangkat. Jadi kita punya e pangkat u, u-nya adalah cos x ya. Maka kita turunkan e pangkat cos x terhadap cos x dulu, baru kita kalikan dengan turunan cos x terhadap x. Turunan e pangkat cos x terhadap cos x tidak berubah ya, karena turunan e pangkat x terhadap x adalah e pangkat x ya. Jadi kalau e pangkat cos x diturunkan terhadap cos x, itu tetap e pangkat cos x. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari cos x terhadap x, yaitu min sin x. Seperti ini ya. Jadi kita turunkan, lagi-lagi kita turunkan yang paling luar dulu, yaitu e pangkat. Kita turunkan, baru kemudian kita turunkan dalamnya. Dalamnya adalah cos x, kita turunkan menjadi min sin x. Seperti itu ya. Ini ada contoh lagi ya. Nah, ini mungkin contoh yang representatif terhadap apa yang saya sampaikan tadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau mungkin kalau polinomial pangkatnya kecil ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu, mungkin kita menjabarkan tidak susah. Tapi bagaimana kalau kita punya pangkat 7? Pangkat 7 kan susah ya. Kita mau jabarkan dulu, nanti jadi panjang banget gitu ya, baru kita turunkan. Nah, padahal tanpa kita menjabarkan, kita bisa menggunakan aturan rantai ya, untuk mencari turunannya. Sama seperti sebelumnya, kita turunkan yang paling luar dulu ya. Yang paling luar adalah sesuatu pangkat 7. Sesuatu pangkat 7 ini kan sesuatu yang ada di dalam kurung ya. Sesuatu pangkat 7, maka ini kita turunkan dulu menjadi 7 kali sesuatu pangkat 6, baru kemudian kita turunkan sesuatu yang di dalam itu terhadap x. Seperti ini ya. Jadi kita punya turunannya adalah 7 kali 5x pangkat 3 min x pangkat 4 pangkat 6 dikalikan dengan 5x kuadrat min 4x pangkat 3. Ya. Seperti ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, kayak gitu udah selesai itu? Atau di kalimat? Sudah. Oh, okay. Jadi nanti kalau ada kuis atau UTS, kalau ada di kuis atau UTS atau di UAS ya, kalian menjawab sampai di sini itu sudah benar. Tidak harus dijabarkan lagi ya. Karena saya sendiri kalau diminta untuk mengoreksi pangkat 6 dijabarkan gitu nanti capek juga gitu ya. Padahal bentuk-bentuk seperti ini sudah cukup. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau dipakai jadi pakai aturan perkalian segini juga nggak sih, Pak? Maksudnya gimana? Kalau pakai aturan perkalian, Pak, dijabarkan sesuatu pangkat 7 ya, Pak? Oh, maksudnya jadi kita punya 5x pangkat 3 min x pangkat 4 itu dikalikan sebanyak 7 kali gitu ya. Iya, Pak. Kemudian kita pakai aturan perkalian, hasilnya sama harusnya. Kalau hasilnya nggak sama berarti ada yang salah di penghitungan kalian. Gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, contoh lagi. Ya. Nah, kita diminta untuk menurunkan 1/3x min 2 terhadap x. Maka proses menurunkannya adalah kita tulis dulu ya, seper ini ya, menjadi bentuk 3x min 2 pangkat min 1. 1/, itu adalah pangkat min ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa turunkan ya. Cara menurunkannya adalah oke, kita turunkan dengan aturan rantai. Kita turunkan luarnya dulu. Jadi sesuatu pangkat min 1 ini kita turunkan menjadi min 1 kali sesuatu pangkat min 2. Baru kemudian kita turunkan yang di dalamnya, yaitu 3 hasilnya. Sehingga di sini kita dapat bahwa hasil turunannya adalah min 3/3 min x kuadrat di kuadrat 3 min 2 3x min 2 dikuadratkan. Nah, ini kalian bisa buktikan juga bagaimana dengan menggunakan aturan pembagian. Kalau kita pakai aturan pembagian, kira-kira hasilnya sama nggak? Kalau nggak sama, berarti ada yang salah di penghitungan. Sini. Pak, mau tanya, tadi min 2 dari mana ya? Pangkat min 2. Nih. Oke. Kalau gitu saya bahas dulu ini ya. Di sini apa yang terjadi sebenarnya adalah kita, oke, sebelum saya pakai aturan pembagian ya, apa yang terjadi adalah sebenarnya kita misalkan, ya, misal U adalah 3x min 2, maka kita punya du dx adalah 3. Nah, kita punya y adalah 1/3x min 2, yang mana ini kita bisa tuliskan sebagai 1/u atau u pangkat min 1. Berarti di sini kita punya dy. Du adalah apa? Du-nya adalah min 1 u pangkat min 2. Karena pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangi 1 ya. Min 1 kurangi 1 adalah min 2. Sehingga dari sini kita punya y aksen ya adalah dy du kali du dx ya. Yaitu du-nya adalah min u pangkat min 2 kali du dx-nya adalah 3 ya. Sehingga kita punya min 3/u pangkat 2 yaitu adalah min 3/3x min 2 kuadrat. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita mau coba pakai aturan pembagian ya. Bagaimana hasil dengan aturan pembagian. Kita punya dx dari 1/3x min 2 itu adalah ya, dibagi dengan 3x min 2 kuadrat. Yang atas adalah dx dari 1 dikalikan dengan 3x min 2 dikurangi dengan 1 kali dx dari 3x min 2 ya. Sehingga di sini kita punya 0 kali 3x min 2 min 1 kali 3 ya, per 3x min 2 kuadrat. Yang mana di sini kita punya min 3/3
3x min 2 kuadrat ya. Ini sama ya. Ini sama. Baik kita mau pakai aturan pembagian atau aturan rantai, hasilnya sama ya, harusnya. Kalau hasilnya tidak sama berarti ada yang salah di penghitungan kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, nah ini lanjut lagi ya. Contoh lagi. Kita punya sin pangkat 5x. Kita turunkan terhadap x. Apa turunannya? Ya berarti kita turunkan kulit luarnya dulu, yaitu yang pangkat 5-nya ya. Di sin pangkat 5x kita turunkan terhadap sin x. Kemudian baru sin x-nya kita turunkan terhadap cos x ya. Makanya kita punya hasilnya adalah 5 sin pangkat 4x cos x. Untuk contoh yang ini bisa dipahami? Bisa tolong jelasin Bisa, Pak? Pak. Yang minta jelasin tadi ada? Farel Pak. Farel Oke. Pak. Oke, di sini apa yang kita lakukan sebenarnya ya? Kok bisa jadi magic hasilnya seperti itu gitu ya. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Ini kita misal U adalah sin X. Maka kita punya di sini DU. DX adalah apa? Kalau U-nya sin X, turunan U terhadap X adalah 5 sin X. kalau U-nya sin X, turunan U terhadap X adalah Cos X, Pak. cos X. Nah, kemudian di sini kita punya Y sama dengan sin pangkat 5X ya, atau bisa juga ditulis dengan sin X kita pangkatkan 5, atau di sini karena U adalah sin X kita punya U pangkat 5 ya. Sehingga dari sini kita punya DY. DU adalah ya, turunan Y terhadap U adalah apa? 5U. 5U pangkat 4. 4. Atau kalau U-nya kita substitusi lagi, kita punya ini sama dengan 5 kali sin X pangkat 4 ya, atau 5 kali sin pangkat 4X. Sehingga kita punya Y aksen adalah DY DU ya, kali DU DX ya, yaitu di sini kita punya 5 sin pangkat 4X kali cos X. Itulah yang sebenarnya terjadi gitu ya. Bisa dipahami Farel sekarang? Farel. Sudah bisa? Sudah, oke. Nah, ini contoh selanjutnya ya. Nah, kalau ini ada tumpuk 3 ya. Nah, ini agak sedikit lebih rumit melihatnya ya. Ini komposisi dari 3 fungsi ya. Nah, kalau di sini yang terjadi adalah kita misalkan U-nya adalah 3
X plus 1 ya. Maka kita punya du dx adalah apa? 3, Pak. Iya, Pak. 3. Kemudian di sini ya kulit luarnya dari 3x plus 1 ini kan adalah akar ya, masih akar belum eksponen. Sehingga kita misalkan lagi V adalah akar dari 3x plus 1 ya, atau akar dari U, atau kita bisa tulis sebagai U pangkat setengah. Dari sini kita punya dV. du adalah apa? Turunan V terhadap U adalah setengah U pangkat minus setengah. setengah U pangkat Minus setengah. Min 1/2. min setengah ya, atau bisa kita juga tulis sebagai setengah 1/2 akar U ini ya, atau kita bisa juga tulis sebagai 1/2 akar dari 3x plus 1 itu V ya. Baru kita ambil kulit yang paling luar ya, Y adalah E pangkat akar 3x plus 1 ya, yaitu E pangkat akar U, atau kita tulis sebagai E pangkat V. Nah, dari sini kita punya dy, dv adalah apa? Turunan Y terhadap V adalah E pangkat V juga ya, nggak berubah. Nah, dari sini baru kita kumpulkan. Nah, yang baru kita kumpulkan, kita punya dy dx itu adalah dy dv kali dv du kali du dx. Nah, sehingga dari sini kita punya dy dv adalah E pangkat V-nya kita tulis lagi, yaitu E pangkat akar dari 3x plus 1. dy dv adalah E pangkat akar 3x plus 1 ya, dikalikan dengan dv du adalah 1/2 akar U, yaitu 1/2 akar 3x plus 1, dikalikan dengan du dx, yaitu 3. Sehingga di sini kita punya 3/2 akar 3x plus 1 kali E pangkat akar 3x plus 1. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Contoh-contohnya sepertinya hanya sampai di situ. Oh, masih ada lagi. Oke. Di sini kita diminta untuk di contoh ini kayaknya contoh masih banyak ya. Oh, 2 lagi. Di contoh ini ya, kita diminta untuk menunjukkan bahwa kemiringan dari setiap garis singgung dari kurva Y sama dengan 1/1 min 2x pangkat 3 itu selalu positif. Yang diminta adalah kita menunjukkan bahwa turunannya selalu positif. Maaf, kemiringan garis singgung ya. Kemiringan garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurva. Maka kita cari turunan pertamanya, yaitu dy dx ya. Sehingga kita punya turunannya adalah turunan terhadap x dari 1/1 min 2x pangkat 3, atau turunan terhadap x dari 1 min 2x dipangkatkan min 3. Maka kita bisa pakai aturan rantai sehingga kita dapatkan turunannya adalah 6/1 min 2x pangkat 4. Nah, di sini pertanyaannya kan
tunjukkan bahwa setiap kemiringan setiap garis singgung yang ada di titik di kurva ini selalu positif. Jadi kita cukup melihat nih, kita punya 6 per 1 min 2x pangkat 4. Pembilangnya 6. 6 ini positif atau tidak? Positif, Pak. Positif ya. Penyebutnya adalah 1 min 2x pangkat 4. Selama x tidak sama dengan setengah, apakah nilainya selalu positif? Iya, Pak. Karena pangkat 4. Karena pangkat genap ya. Kalau pangkat genap, bilangan berapapun dipangkatkan genap itu selalu positif. Maka di sini kita punya pembilangnya positif, penyebutnya positif ya. Maka kita punya bahwa kemiringan garis singgung di setiap titik pada kurva ini selalu positif ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Coba. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Siapa tadi? Saya, Pak, Ichiro. Ichiro. Oke. Iya, tadi pas diturunkan ada yang berganti, Pak. Coba di Mana? soalnya. Itu. Kan D, Y-nya kan yang itu, yang 1 per 1 kurang 2X ya. Pas Pangkat 3. Iya. Pas diturunkan D per DX 1 kurang 2X, kenapa satunya hilang dan 3-nya jadi negatif, Pak? Bisa dijelaskan dulu, makasih. Oh, ini maksudnya. Yang turunan U pangkat min 3 terhadap U. Yang kedua dari atas. Ya, ini kan? Oh, yang belakangnya. Kenapa pangkat atas yang ini? Nah, itu iya. Oh, oke. Dari atas Kenapa bawah. jadi pangkat min 3? Ya kan 1 per X adalah X pangkat min 1 kan? Berarti kalau 1 per X pangkat 3 berarti adalah X pangkat min 3. Ya. Kita punya 1 per X itu adalah X pangkat min 1 ya. Atau secara umum kita punya 1 per Fx pangkat K misalkan ya. Ini adalah Fx kita pangkatkan min K. Seperti ini ya. Sehingga kalau kita punya 1 per 1 min 2X pangkat 3, ini kita tuliskan sebagai 1 min 2X pangkat min 3 gini. Ya, bisa dipahami, Ciro? Baik, Pak, terjawab. Terima kasih. Kalau pangkat, pokoknya intinya kalau kita punya pangkat ya, kalau pangkatnya kita pindah, misalkan dari penyebut ke pembilang, berarti tandanya berubah. Kalau misalkan tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Contoh lagi, kita punya 1 per misalkan X kuadrat plus 2X min 1 pangkat min 2 misalkan. Kalau kita punya seperti ini kita bisa tulis sebagai X kuadrat min 2X plus 2X min 1 ya, pangkat 2. Jadi karena berubah dari pembilang kita tulis sebagai dari penyebut kita tulis sebagai pembilang, tandanya berubah. Jadi tadinya pangkat min 2 jadi pangkat 2. Yang kalau yang sebelah kiri tadinya pangkat 3 jadi pangkat min 3. Begitu juga sebaliknya ya. Bisa dipahami, Icero? Bisa, Pak. Itu sebabnya ya. Oke. Nah, sebenarnya ya, untuk contoh ini yang ingin ditunjukkan adalah mengapa kok yang benar itu untuk sin, cos atau tangen atau fungsi trigonometri apapun
yang benar adalah kita menggunakan radian, bukan menggunakan derajat. Karena ya, dengan ini ya sebenarnya kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita pakai derajat, turunannya tidak sama hasilnya. Ya, jadi turunan dari sin X derajat terhadap X itu adalah pi per 180 kali cos X derajat. Ya, padahal kalau kita tahu turunan dari sin X terhadap X adalah cos X ya. Tapi kalau X-nya dalam derajat, itu bukan cos X lagi, tapi cos X dikalikan pi per 180. Yang mana di sini kelihatan bahwa kalau kita mengukur sudut, itu yang paling tepat adalah menggunakan radian, bukan derajat. Seperti itu. Ya. Ini kita dapat turunannya pakai aturan rantai. Ya. Karena apa? Karena X dalam derajat itu adalah pi kali X per 180. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita ke latihan-latihan? Pak, jadi turunannya yang benar yang mana, Pak? Turunannya ini benar. Yang sampai pi per 180 cos X derajat. Ya, kalau yang di dalam sin atau di dalam cos atau di dalam tangan itu kita pakai derajat, maka turunannya seperti ini ya, karena X derajat itu adalah px per 180. Kecuali kalau kita pakai radian ya, misalkan sin X per turunan sin X terhadap X adalah cos X, itu yang benar ya. Di sini di contoh ini kita hanya ingin menunjukkan bahwa kalau kita punya fungsi trigonometri seharusnya kita pakai sudut dalam radian, bukan dalam derajat. Seperti itu. Ya, mungkin memang di SMA kalian mengenalnya sudut dalam derajat. Tapi itu salah. Bukan salah sih, tapi itu tidak tepat. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Sudah tambah pusing ya. Nah, ini kalimatnya di awal ya. Rumus turunan untuk sin X dan cos X itu didapat dengan asumsi bahwa X-nya diukur dalam radian, bukan derajat. Jadi X-nya diukur dalam radian. Jadi yang kita punya sebelumnya, turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, itu kalau X-nya diukur dalam radian. Tapi kalau X-nya diukur dalam derajat, turunannya menjadi berbeda. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini hanya intermezzo saja. Kayaknya sih nggak keluar di ujian, tapi ya kalau keluar ya kalian siap-siap saja gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ada 6 latihan ya. Untuk setiap latihan saya beri waktu kalian mengerjakan 5 menit, kemudian kita bahas. Yang pertama silakan dicoba dulu. Sama seperti pertemuan hari Senin kemarin, kalau sudah selesai boleh langsung buka mic. Cos dikali negatif pangkat min pangkat min X, Pak. Gimana? Cos dikali negatif pangkat min X, Pak. Cos apa?
Apa? Cos apa? Cos U-nya hilang, Pak. Cos U kali ini. U-nya nggak ada Jadi- lagi, Pak. Oke. Ada jawaban lain? Ini maksudnya Ada jawaban lain, Pak. apa? E pangkat min X E pangkat min X dikali sin E pangkat min X. kali sin E pangkat min X. Ada jawaban lain lagi? Saya Pak, Siapa? David. David. Apa jawabannya? Min E pangkat min X kali sin E pangkat min X. Min E pangkat min X kali sin E pangkat Sin min X ini. E pangkat min X. Iya. Ada jawaban lain lagi? Oke, kalau nggak ada kita cek ya. Y adalah cos U. Maka di sini kita punya DY. DU adalah apa? Turunan cos adalah Min sin. min sin apa ini? U, Pak. Min sin U ya. Atau kita bisa tulis sebagai min sin E pangkat min X ya. Kemudian kita punya U adalah E pangkat min X. Berarti DU DX adalah apa? Min E pangkat min X. Min E pangkat pangkat. min X ya. Sehingga dari sini kita punya DY DX adalah dengan aturan rantai ya. DY DU kali DU DX ya. DY DU-nya kita punya adalah min sin E pangkat min X. Kali DU DX-nya kita punya min E pangkat min X. Sehingga DY DX adalah E pangkat min X kali sin E pangkat min X ini ya. Kan ada negatif kali negatif, negatifnya hilang kan ya. Sehingga kita tinggal punya positif, tandanya menjadi kita punya E pangkat min X kali sin E pangkat min X. Jadi yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua ya. Kedua. Yang kedua ya. Yang pertama ini salah. Yang ketiga juga salah ya. Yang ketiga hampir benar, salahnya sedikit saja ya. Kecelakaan. Oke. Untuk contoh yang ini apakah ada pertanyaan? Contoh yang ini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, itu sin-sinnya agak diturunin nggak, Pak? Kenapa? Sin. Maksudnya kan Kan kita menurunkan dari cos kan ya? Cos kita turunkan jadi min sin. oh iya, Pak. Nggak perlu kita Sorry. turunkan lagi. Iya, Pak. Aku kira soalnya itu yang sin. Soalnya yang ini ya, Y sama Iya, Pak. cos U, U-nya adalah E pangkat min X. Oke, yang benar ya. Sekarang yang kedua. Sepuluh 2x plus 1, Pak. Pangkat 4.
10 2x plus 1 pangkat 4. 10 2x plus 1 pangkat 4. Oh, nambahin, Pak. Ini. Iya, iya. Ada jawaban lain? Ya, Pak. 5x 10. Salah. Gimana? 5x 5x dalam kurung Hah? 2x plus 1 pangkat 4. pangkat 4. Ada jawaban lain lagi? Mau nambah, Pak? 5 5 bukan. 5 Oh, Dulbit. Satu-satu. Apa? Lima Siapa yang buka mau? kurung. Ayo, Pak. Bentar. 5 buka kurung 2x tambah 1. 2x tambah 1. Tutup kurung gini. Ya. Angkat. 4. Terus? Sudah selesai? Iya, Pak. Oke. Ada lagi jawaban lain? Oke. Kalau nggak ada, kita misalkan ya. Misalkan U adalah 2x plus 1. Maka di sini kita punya du dx adalah apa? Du dx adalah 2, Pak. 2. Ya. Kemudian y sama dengan 2x plus 1 pangkat 5. Berarti kita bisa tulis sebagai u pangkat 5 ya. Berarti di sini dy du adalah apa? 5 u 2x pangkat tambah 4 kan ya. 4. Atau kita bisa tuliskan sebagai 5 kali 2x plus 1 pangkat 4. Sehingga dy dx itu adalah dy du kali du dx ya. Yaitu 5 kali 2x 1 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 ya. Atau yang benar adalah 10 kali 2x plus 1 pangkat 4 ya. Jadi yang benar yang mana? Paling atas. Yang pertama. Ya. Dari 2 beda. Mudah ya. Cuman mungkin kita hanya perlu hati-hati saja ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Yang lebih menantang ya. Ini saya kasih waktu 10 menit deh kalau buat kalian ini. Ini agak sedikit lebih menantang.
Petunjuknya adalah kalian silahkan buka slide hari Senin. Pak, saya mau jawab, Pak. Siapa ini? Selfie. Min cosecant 1 per X kuadrat. Min cosecant. Min Cosecant apa? cosecant 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat gini. Slide-nya macet, Pak. Belum keketik. Per X kuadrat. Ya, min cosecant 1 per X kuadrat atau cosecant 1-nya yang dibagi X kuadrat? Cosec minnya dia per lagi, Pak. Per X kuadrat gitu. Sebentar, saya hapus. Slide-nya macet di laptop saya, Pak. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Min? Ya. Sekarang sudah. Ya gitu. Min cosecant 1 per X kuadrat gitu. Oh, yang di dalam cosecant itu 1 per X kuadrat juga. Jadi gini. Aduh, slide-nya macet, Pak. Masih belum kelihatan, Selfie? Belum, masih. Iya. 1 per dikurung, Pak. 1 per X kuadrat, bukan 1 per X, dia dikuadratin gitu, bukan 1 per X kuadrat. 1 per X dikuadrat. Per X dikuadratkan, terus kosekannya itu kita bagi dengan X kuadrat gitu maksudnya? Ya. Oke. Jadi kita cek ya. Yang lain? Mau nyoba, Pak? Siapa nih? Fauzan. Fauzan, silahkan. Min 1 per X kuadrat. Min 1 per X kuadrat. Dikali kosekan kuadrat. Kali kosekan kuadrat. Dari? Dalam Pi dikurang 1 per X. Pi min 1 per X. Sudah ada 2 jawaban, ada jawaban lain lagi? Saya, Pak. Siapa ini? Arya Sari. Arya, silakan Arya. Sama kayak Selfie, cuman penyebutnya min X kuadrat. Oh, berarti minnya hilang dong? Iya. Kan min dibagi min kan positif ya? Iya. Oh iya. Berarti maksudnya gini. Kosekan 1 per X kuadrat dibagi X kuadrat gini. Iya, Pak. Ada jawaban lain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita bahas ya. Di sini kita pakai U-nya adalah Pi min 1 per X ya. Sehingga di sini kita punya DU. DX adalah apa? Satu per X kuadrat, Pak. 1 per X kuadrat ya. Minus. Min? Nah, kalau gitu kita cek ya. Ini adalah D. DX dari Pi min X pangkat min 1 ya. Oh, nggak minus, Pak. Nggak minus, Pak. Berarti di sini kita punya hasilnya adalah X pangkat min 2, yaitu 1 per X kuadrat ya. Kemudian Y adalah kotangan U. Sehingga kita punya DY DU adalah turunan dari kotangan min kosekan kuadrat ya. Kita buka aja slide-nya. Nanti kalau di di kuis 2 gitu ya, kalian ya tinggal buka aja slide-nya gini. Cari turunannya apa?
Turunan kotangan adalah minus kosekan kuadrat. Kita punya min kosekan kuadrat U ya. Atau kita bisa tulis sebagai min kosekan kuadrat dari pi min 1 per X. Sehingga dari sini kita punya dy dx adalah lagi-lagi dy du kali du dx ya, yaitu min kosekan kuadrat dari pi min 1 per X dikalikan dengan du dx adalah 1 per X kuadrat ya. Sehingga kita punya hasilnya adalah min 1 per X kuadrat kosekan kuadrat pi min 1 per X. Seperti ini. Hasilnya ini. Nah, karena saya ingin membandingkan jawaban yang lain, ya. Apakah jawaban yang lain salah atau benar? Kita coba, ya, kita tulis ini min 1 per X kuadrat kali 1 per kosekan itu sin ya. Sin pi min 1 per X kita kuadratkan. Sehingga ini sama dengan min 1 per X kuadrat ya, kali 1 per sin pi min 1 per X itu adalah apa? Kalau begitu kita pakai ini ya. Sin pi min 1 per X itu adalah sin pi cos 1 per X min cos pi sin 1 per X ya. Sehingga di sini kita punya sin pi-nya adalah 0 ya, kali cos 1 per X min cos pi itu 1 ya, cos pi itu min 1 ya. Min 1 kali sin 1 per X ya. Sehingga di sini kita punya sin pi min 1 per X adalah sin 1 per X. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis ulang ya sebagai sin 1 per X ya, kuadrat ya, atau min 1 per X kuadrat kali kosekan 1 per X kita kuadratkan ya. Atau di sini berarti kita punya min kosekan 1 per X, kosekan kuadrat 1 per X per X kuadrat ya. Jadi kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang tengah ini sudah pasti benar ya. Yang tengah ini sudah pasti benar. Yang atas itu hampir benar ya. Jadi harusnya yang dikuadratkan itu bukan 1 per X-nya, tapi
kosekannya. Jadi di sini ini hampir benar, jadi ini masih salah. Kemudian yang kedua juga masih salah ya. Harus hati-hati ya. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Udah jelas Pak. Oke. Selanjutnya. Ini harusnya cepet ya. Yang ini harusnya cepet ya. DX-nya apa? Min 5 pangkat X, Pak. Min 5 pangkat min 5 X ya. Ya. Udah. Untuk yang ini hanya seperti itu saja, nggak susah. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk contoh yang ini? Jelas Pak. Jelas ya? Pak, ini pangkatnya tetapkan Pak. Iya, pangkatnya tetap min 5X ya. Pangkat min 5X tetap. Yang ini yang agak sedikit lebih sulit. Biasanya soal-soal kayak gini nih yang masuk UTS ya. Coba. Yang sudah dapat? Saya mau jawab, Pak. Apa? Oh, Ichiro. Silakan. Min 2 cos 3 kali X. Min 2. Min 2 Gimana? cos. Min 2 cos pangkat 3X. Ya benar, per 3. Per 3, terus? Udah? Sampai situ, Pak. Udah ini aja? Ya. Oke. Ada jawaban lain? Saya ada jawaban lain, Pak. Apa ini? Christian, silahkan. Sebentar, Pak. Min sin pangkat min 5 pangkat min 5 X X per
per X kuadrat. X kuadrat. Oke. Ditambah. Tambah. Min 5. Berarti min ya, bukan tambah ya. Min 5. Cos X. Cos X. Per per X dikali sin sin pangkat 6 sin pangkat 6x. Oke. Dan-nya dikurang cos pangkat 3x min 3x. Ini per 3 atau enggak? Per 3. Per 3 terus min 3x min 3x cos kuadrat x sin x per 3. Ya. Ini 3-nya bisa kita keluarin. Oke, ada jawaban lain? Kita bahas aja ya. Oke, ini kita misalkan yang bagian pertama adalah U, yang bagian kedua adalah V ya. Oke. U adalah 1 per X sin pangkat min 5X. Berarti kita pakai aturan perkalian ya. du dx itu adalah aturan perkalian, berarti kita punya yang pertama ya, turunan 1 per X d dx dari 1 per X kita kalikan dengan sin pangkat min 5x ditambah 1 per X kali d dx dari sin pangkat min 5x, yang mana hasilnya adalah sin pangkat min 5x per X kuadrat, tapi kita jadikan negatif, kemudian min 5 sin pangkat min 6x per X kali turunan dari sin X adalah cos X. Atau kita bisa tulis sebagai min 1 per X kuadrat sin pangkat 5X min, saya nggak bisa ke kanan lagi ya. Nggak usah deh, itu aja cukup. Kemudian itu untuk bagian yang U ya. Kemudian kita punya bagian yang V adalah X per 3 cos pangkat 3X. Sehingga di sini kita pakai aturan perkalian lagi ya. dV dx adalah d dx dari X per 3 kali cos pangkat 3X ditambah dengan X per 3 kali d dx dari cos pangkat 3x, yaitu kita punya cos pangkat 3x per 3 min x cos kuadrat x sin x. Sehingga kita punya
Sehingga kita punya dy dx itu adalah du dx. Kan kita punya y adalah u min v ya. Kita punya x y adalah u min v ya. Berarti kalau gitu dy dx adalah du dx min dv dx, yaitu kita punya min sin pangkat min 5x per x kuadrat min 5 cos x per x sin pangkat 6x, kemudian min cos pangkat 3x per 3 plus x cos kuadrat x sin x ya. Jawabannya ini ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya jawaban dari siapa? Yang kedua tadi Ichiro ya. Kalau nggak salah. Christian. Jawaban dari Christian ini sudah hampir benar. Hanya salah tanda ini ya. Jadi ininya salah tandanya. Yang ini, yang atas ini salah, yang ini hampir benar. Ya. Bisa dipahami? Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Itu waktu di sin pangkat min 5x turunannya itu kenapa masih ada sinnya, Pak? Ini turunannya adalah min 5 sin pangkat min 6x cos x itu maksudnya. Iya, Pak. Ya kan kita turunkan pangkatnya dulu, baru kita turunkan sinnya kan ya. Kalau kita turunkan pangkatnya kan sinnya tetap. Ya ini kalian pakai aturan rantai di sini. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Di bagian masih bingung, masih agak bingung. Yang mana? Yang dapat nilai U dan V. Ada turunannya. Turunannya, nyari turunan U dan turunan V terhadap X ya. Oh. Nah ini pakai aturan perkalian ya. Oh. Pakai aturan perkalian. Kemudian ketika menurunkan sin pangkat min 5x dan ketika menurunkan cos pangkat 3x itu pakai aturan rantai. Jadi ini ada gabungan aturan perkalian dan aturan rantai. Jadi jangan khawatir, soal-soal kayak gini pasti keluar di kuis ataupun UTS. Jangan khawatir. Baik, Pak. Sudah bisa dipahami sekarang, Farel? Iya, Pak. Oke. Classroom challenge yang terakhir ya. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari turunan dari fungsi komposit f bundaran g dan nilainya di titik x sama dengan 1. Silakan. F bundaran G aksen di titik X sama dengan 1 itu berapa? Kamu udah jawab? Siapa ini? Fauzan, berapa nilainya? Setelah X dimasukin 1 jadi 7/2, Pak. 7/2. Ya. Ada jawaban lain?
Ada jawaban lain? Nggak ada? Oke, sekarang apa itu F bundaran G aksen ya? F bundaran G aksen dari X itu adalah turunan dari F terhadap G dikalikan dengan turunan G terhadap X ya. Atau karena G-nya adalah U ya, berarti kita bisa tulis turunan F terhadap U dikalikan dengan turunan U terhadap X. Yaitu kita punya turunan F terhadap U adalah 5U pangkat 4. Ya. Dikalikan turunan U terhadap X adalah 1/2 akar X. Sehingga di sini kita punya 5 kali U-nya adalah akar X ya. Akar X pangkat 4 dibagi dengan 2 akar X, yaitu 5 kali X kuadrat X kuadrat per 2 akar X. Sehingga kita punya nilai F bundaran G aksen di titik 1 adalah 5 kali 1 kuadrat per 2 kali akar 1, yaitu 5/2 ya. Jadi ini hampir benar ya, meleset sedikit siapa Fauzan. Ya, bisa dipahami? Belum ya. Nah, Bisa, ini Pak. apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah kita buat misalkan Y sama dengan F bundaran G ya, supaya kalian terbiasa dengan bentuknya. Nanti F bundaran G adalah F yaitu akar U pangkat 5 plus 1 kan ya. Bukan akar U tapi akar X. Akar X pangkat 5 plus 1. Nah, kalau kalian bingung dengan cara yang saya kerjakan di sini ya, selalu usahakan balikkan ke bentuk yang kalian ketahui ya. Kalau kalian terbiasa dengan bentuk Y sama dengan fungsi dari X, maka tulis lagi sebagai Y sama dengan fungsi dari X. Di sini misalkan Y adalah F bundaran G ya. Berarti kita tinggal masukkan FU di mana U-nya adalah akar X. Sehingga kita punya Y-nya adalah akar X 5. Nah, di sini berarti kita punya atau penulisan juga U pangkat 5 plus 1 ya. Berarti kita punya DY, DU adalah 5U pangkat 4. Kemudian baru seperti itu ya. Bisa dipahami? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah paham ya? Yang 1/2 X itu 1/2 akar X dari mana, Pak? Turunan dari akar X. Kan ini DU DX ya. Oke, biar lengkap saya tuliskan. Ini berarti D DX dari akar X ya, atau D DX dari X pangkat setengah, yaitu 1/2 akar X. Seperti ini ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Farel masih ngeliatin. Farel sudah bisa? Itu bukannya harusnya 1 per akar X saja, Pak? Kan pangkatnya turun setengah ya. Setengah kali X pangkat min setengah. Jadi setengah kali 1 per akar X. Jadi 1 per 2 akar X. Ya, nanti Farel PR-nya dicoba di rumah ya. Ya, Pak. Oke. Masih ada sekitar 5 menit dari waktu yang kita sepakati di awal ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh take home challenge. Mau kerjakan yang mana? Ini atau ini atau ini atau ini atau ini atau ini? Yang 5, Pak. 5 ini. Oke. Saya langsung bahas saja ya. Kita diminta untuk menentukan DY/DT jika Y-nya adalah cos pangkat 4 dari sekan pangkat 3 dari 3T. Berarti di sini pertama, kita misal kita punya U-nya adalah 3T ya. Sehingga di sini kita punya apa namanya? DU DT adalah 3. Kemudian permisalan selanjutnya adalah misalkan V adalah yang lebih luar adalah sekan T. Sekan 3T ya, atau sekan U ya. Sehingga di sini kita punya dV per du adalah apa turunan sekan? Kita lihat. Sek X. Turunan sekan adalah sekan tangan. Jadi di sini kita punya sekan U, tangan U. Kemudian V ya, berarti itu kemudian kita punya W. W-nya adalah sekan pangkat 3 dari 3T, yaitu sekan pangkat 3 dari U, atau kita tulis sebagai sekan pangkat bukan sekan pangkat ya, tapi V pangkat 3 ya. Sehingga di sini kita punya dW, dV adalah 3V kuadrat ya. Kemudian kita ke kulit yang luar lagi ya. UVWX. X-nya adalah cos dari sekan pangkat 3T ya, atau cos dari W. Sehingga di sini kita punya dx dw adalah dx dw adalah apa? Turunan X, turunan cos W terhadap W. Min sin W. Sin W ya. Baru kemudian kita punya dari sini Y adalah cos pangkat 4 dari sekan pangkat 3 3T ya.
atau kita bisa tuliskan sebagai cos dari sekan pangkat 3T, kita pangkatkan 4, atau kita punya di sini X pangkat 4. Sehingga kita punya dy dx adalah apa dalam kasus ini? Dy dx adalah 4x pangkat 3 ya. Nah, baru setelah kita punya itu, kita sudah punya lengkap nih ya. Setelah kita punya itu, baru kita selesaikan dy dt seperti apa. Maka dy dt adalah dy dx kali dx dw kali dw dv kali dv du kali du dt ya. Ini berantai-rantai ya, rantainya panjang. Sehingga di sini kita punya 4x pangkat 3 kali min sin w kali 3v kuadrat kali apalagi dv du adalah sekan u tangen u kali 3. Baru kita tulis, kita punya 4x pangkat 3 berarti cos pangkat 3 dari sekan pangkat 3T dikalikan dengan min sin W ya, berarti min sin W-nya adalah sekan pangkat 3T. Min sin dari sekan pangkat 3T kemudian dikalikan 3V kuadrat ya. 3V kuadrat berarti 3 kali sekan kuadrat 3T. Panjang juga ya. Kemudian dikalikan dengan sekan U tangen U, berarti sekan U-nya adalah 3T ya, berarti sekan 3T tangen 3T dikalikan 3. Baru kita rapikan. Kalau sudah kayak gini kita rapikan, yaitu menjadi 3 min 3 kali 4 berarti 12 ya. Min 12 sekan 3T kali tangen 3T dikalikan dengan kali 3 lagi nih. Jadi 12 kali 3 adalah 36 ya. Ini 36. Kemudian ini kali sekan kuadrat 3T kali sin dari sekan pangkat 3T kali cos pangkat 3 dari sekan pangkat 3T. Ini adalah hasil turunannya ya. Kalau yang penting kalian sering latihan, kalian akan terbiasa dengan mengerjakan ini. Ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kuliahnya saya akhiri sampai di sini ya. Sampai bertemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.